Sri Kandi, be in spirit to life. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru dari kami. Kalian pecinta kuliner, pasti kalian gak asing dong dengan 5 makanan Nusantara kali ini. Yuk simak. Makanan khas yang pertama adalah rendang. Siapa sih yang gak tahu makanan yang satu ini? Makanan yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Padang. Makanan yang terkenal dengan kelezatan yang endul banget, dengan bahan utama daging sapi yang dimasak dengan berbagai macam rempah-rempah dan santan. Dimasak dengan waktu berjam-jam sampai tersisa daging berwarna gelap yang telah diselimuti bumbu. Nah, rendang ini bisa bertahan lama ya guys, dan tetap endul banget rasanya. Nah, untuk rendang ini kalian bisa mencobanya masak di rumah ya, karena udah banyak banget tuh resep-resep mantap yang bisa kita coba. Jika kalian gak mau repot guys, kita bisa membelinya di rumah makan Padang yang tersebar di daerah kita ya. Makanan selanjutnya adalah sate, yang konon katanya sate ini berasal dari Jawa guys. Makanan yang tidak kalah endulnya yang terbuat dari daging yang dipotong kecil-kecil, setelah itu ditusuk-tusuk dan dibakar, yang nantinya akan dibaluri bumbu yang terbuat dari kacang dan rempah pilihan. Menggugah selera banget ya guys. Nah, yang perlu kita tahu, dan bukan hanya sekedar makan aja ya guys, karena sate ini ada berbagai macam khas dari beberapa daerah nih guys. Di antaranya sate Madura. Sate khas Madura, sate yang sering banget kita jumpai ya guys, yang terbuat dari daging ayam dan kambing, yang mungkin jadi salah satu makanan favorit nih, yang memiliki cita rasa manis dengan kuah kacang yang gurih. Yummy. Selanjutnya ada sate Padang, khas dari Sumatera Barat. Nah, sate yang terbuat daging, lidah, dan jeroan sapi dan disajikan matangnya dihidangkan bersama kuah kental berwarna kuning yang tentunya punya rasa khas tersendiri ya guys. Selanjutnya ada sate rage, sate yang merupakan khas Manado. Dari kata rage sendiri memiliki arti besar yang tampak pada pemotongan daging dengan ukuran besar pula. Sate rage biasanya terbuat dari daging bab satu. Bahkan karena menjadi makanan khas, sate ini sering ada di setiap acara di Sulawesi Utara. Selanjutnya ada sate klatak. Sate yang terbuat dari daging kambing ini merupakan makanan khas Jogja. Pemberian nama klatak berdasarkan pembakaran sate. Dalam bahasa Jawa, kegiatan pembakaran terbuka disebut klatak. Sate klatak memiliki cita rasa yang kenyal, gurih, dan manis khas Jogja, dan disajikan dengan gulai-gulai kaya akan rempah-rempah, terkadang dibakar dengan tulang lembu dan direbus memakai api kecil selama sekitar 30 menit. Selanjutnya ada sate Marangi. Sate yang biasanya terbuat dari daging bab satu dan merupakan makanan khas Purwakarta yang dibumbui dengan bumbu-bumbu rempah dengan potongan tomat dan irisan cabai. Dan sate Marangi ini menjadi salah satu dari 8 jajanan kaki lima paling favorit dalam World Street Congress di Filipina. Selanjutnya ada sate taichan, yang merupakan variasi sate daging ayam yang dibakar tanpa bumbu, kecap, dan kacang. Dan sate taichan hanya disajikan dengan sambal, garam, dan perasan jeruk nipis. Selanjutnya ada sate loso, sate yang berasal dari Pemalang, Jawa Tengah. Sate loso ini berbeda dari sate bahan sate pada umumnya. Pasalnya, sate loso pada awalnya terbuat dari daging kerbau atau daging sapi yang dimasak bacem, kemudian baru dibakar. Setelah dibakar, disajikan dengan bumbu kacang berwarna merah yang lembut dan bercita rasa khas. Selain bumbu kacang, sate loso biasanya disajikan bersama dengan sup yang berisi urat tulang muda dan tauge. Kemudian ada sate lilit, sate yang merupakan makanan khas dari Pulau Dewata, Bali. Sate ini biasanya terbuat dari daging bab satu, ayam, kambing, atau ikan. Berbeda dengan sate pada umumnya,
daging cincang, pada sate lilit dicampur dengan parutan kelapa, santan, jeruk nipis, dan bumbu lainnya yang kemudian dililitkan pada batang serai. Selanjutnya ada sate kerang, sate yang merupakan salah satu khas yang dijumpai di kota Surabaya dan Sidoarjo. Sate yang terbuat dari kerang ini disajikan dengan lontong, kecap, dan sambal. Nah, selanjutnya ada sate ambal, sate yang berasal dari daerah Ambal, Kebumen, Jawa Tengah. Yang membedakan sate ambal dengan sate pada umumnya yaitu kuahnya yang encer dan berwarna kuning kecoklatan. Kemudian ada sate buntel, sate yang merupakan khas dari kota Surakarta. Sate buntel biasanya terbuat dari daging kambing yang dibungkus dengan lemak kambing sebelum ditusuk dan dibakar. Nah, yang terakhir ada sate Makassar, sate yang merupakan khas dari Makassar. Berbeda dengan sate pada umumnya, sate ini biasanya terbuat dari jeroan sapi dan kambing yang dibumbui dengan saus belimbing. Makanan Nusantara selanjutnya ada kerak telur, berasal dari Betawi, Jakarta. Nah, kerak telur ini makanan yang merupakan makanan kuno khas Jakarta. Jika Anda berkunjung ke Jakarta akan sangat mudah guys menemukan makanan yang satu ini. Dan kerak telur ini dibuat secara dadakan ya guys saat kita membelinya. Makanan ini sangat khas karena terbuat dari telur, ketan, dan juga ayam yang diberi bumbu khas serta diberi topping yang nikmat. Makanan khas Nusantara selanjutnya yang banyak dijadikan favorit adalah pempek, yang merupakan makanan berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Bahan dasar dari makanan ini adalah dari tepung sagu yang dicampur dengan ikan, sehingga yang membuat rasanya begitu mantap. Nah, pempek ini lebih nikmat disantap bersama kuah yang terbuat dari cuka dan gula aren yang ditambahkan udang rebon atau ebi. Wow, mantap banget ya guys. Jadi pengen makan pempek nih. Hihi. Makanan Nusantara selanjutnya adalah gudeg. Gudeg adalah makanan khas Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam guys untuk membuat masakan ini. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Gudeg biasanya dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental, ayam kampung, telur, tempe, tahu, dan sambal goreng krecek. Nah, gudeg ini memiliki berbagai varian guys. Yang pertama, gudeg kering, yaitu gudeg yang disajikan dengan areh kental, jauh lebih kental daripada santan pada masakan Padang. Yang kedua, ada gudeg basah, yaitu gudeg yang disajikan dengan santan encer. Nah, yang ketiga ada gudeg Solo, yaitu gudeg yang arehnya berwarna putih. Gitu guys. Segitu dulu ya guys, semoga menambah pengetahuan kita tentang masakan Nusantara. Thank you for watching. Dadah.